Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah selesai dari pembahasan terkait syarat-syarat hewan yang akan disembelih sebagai kurban. Dan pada pembahasan yang terakhir berkaitan dengan keharusan hewan yang akan dijadikan sebagai kurban selamat dari cacat, selamat dari aib yang menjadikannya tidak sah sebagai hewan kurban. Kita telah mengetahui dari penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam ada 4 jenis cacat atau aib yang menyebabkan hewan itu tidak sah. Kemudian pula mengetahui beberapa tambahan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah min bab al-ilhaq, min bab dimasukkan jenis-jenis tersebut walaupun tidak secara tegas disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, min babi aula, karena sisi tinjau yang lebih parah dari apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tadi di antara yang disebutkan adalah hewan yang mati dalam keadaan tercekik atau jatuh dari tempat ketinggian atau ditanduk oleh hewan yang lebih kuat atau dimakan oleh hewan buas. Setelah ditinjau kembali apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan lafaz ma asabaha sababul maut, hewan yang ditimpa sebab kematian. Jadi kondisi hewan tersebut belum mati, namun dia sudah tercekik atau jatuh dari tempat ketinggian, atau pula dia ditanduk oleh hewan yang lebih kuat, atau dimakan oleh hewan buas. Dia posisi masih hidup, namun sudah ada sebab-sebab kematian dengan sebab yang tadi telah disebutkan. Kondisi yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban walaupun dia masih hidup. Mengapa? Karena kondisi hewan yang seperti ini tidak jauh lebih baik dari apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang hewan yang apabila terdapat padanya 4 hal tadi tidak sah, tidak bisa mencukupi sebagai hewan kurban. Itu tambahan penting dan sekaligus sebagai ralat apa yang tadi telah disampaikan. Kemudian pada kesempatan berikutnya, kesempatan kali ini, kita lanjutkan untuk mempelajari hal-hal penting yang perlu untuk diketahui berkaitan dengan al-udhiyah. Dalam hal ini, apabila hewan kurban telah disembelih, perlakuan apa yang kita berikan, yang kita lakukan untuk hewan kurban ini? Apakah kita makan semua, ataukah kita bagikan, ataukah bagaimana? Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengatur. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir.
Fakulu minha, maka makanlah darinya, makanlah dari bahimatul an'am yang sudah disembelih sebagai hewan kurban tadi. Wa ad'imul ba'isal faqir, dan berilah makan dengan hewan kurban yang tadi telah disembelih orang yang kekurangan, orang yang fakir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua bimbingan. Yang pertama, memakan dari hewan kurban yang sudah disembelih tadi, dan yang kedua, menjadikan bagian dari hewan kurban tersebut untuk it'am, sebagai makanan bagi orang-orang fakir dan miskin. Bisa dalam bentuk diberikan dagingnya, bisa dalam bentuk dibuatkan masakan lalu diberikan kepada mereka. Adapun Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qulu waddakhiru wa tasaddaqu." Qulu waddakhiru wa tasaddaqu. Beliau sebutkan 3 perbuatan. Qulu, makanlah. Yang kedua, waddakhiru, dan simpanlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah dengan daging hewan kurban yang telah disembelih tersebut. Dalam riwayat Bukhari, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Qulu wa at'imu waddakhiru." Qulu, makanlah, wa at'imu, dan berilah makan dengan daging hewan kurban tersebut, waddakhiru, dan simpanlah. Kita lihat di sini bahwa 2 hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan 3 perkara. Yang pertama, memakan, perintah untuk memakannya. Yang kedua, perintah untuk menyimpannya. Dan yang ketiga, perintah untuk bersedekah dengannya. Makan, kita sudah tahu, memakan dari hewan kurban yang kita sembelih tersebut. Kemudian waddakhiru, al-iddikhar, maknanya menyimpannya. Makna menyimpan berarti menyisihkan bagian tertentu dari daging hewan kurban tersebut untuk nanti dimanfaatkan di waktu-waktu lain yang diperlukan. Sedangkan yang ketiga, wa tasaddaqu, perintah untuk bersedekah dengannya. Kalau sedekah terbatas, sasarannya adalah fakir miskin. Yang penting untuk kita perhatikan di sini, pertama, permasalahan al-iddikhar, menyimpan bagian tertentu dari daging hewan kurban. Rasul alaihi salatu wassalam di awal mula beliau melarang untuk menyimpan melebihi dari 3 hari. Memakannya iya, bersedekah iya, memberi makan iya, tapi untuk menyimpannya pada masa awal-awal Rasul alaihi salatu wassalam memberikan batas. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Misal seorang menyembelih pada tanggal 10, maka pada hari ketiga atau 3 hari berikutnya sudah harus habis semua, tidak boleh menyimpannya. Jumhur ulama
mengatakan bahwa hadis ini sudah mansukh. Sudah tidak berlaku lagi hukumnya berdasarkan hadis Salamah ibn al-Aqwa yang secara sharih, secara jelas mengatakan seperti itu. Dahulu Rasul melarang, kemudian setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam membolehkannya untuk menyimpan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa larangan menyimpan secara umum mansukh, tetapi ketika illah sebab larangan itu ada atau tidak ada. Maknanya Rasul alaihi salatu wassalam di awal-awal masa beliau melarang, sebabnya adalah karena kelaparan banyak terjadi di mana-mana. Maka Rasul alaihi salatu wassalam melarang orang-orang, para sahabat yang mampu berkurban untuk menyimpannya, karena masih banyak orang yang membutuhkan. Tidak boleh lebih dari 3 hari, kecuali harus terbagikan semuanya. Kemudian setelah itu kondisi semakin membaik. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat jika sekiranya terjadi amul maja'ah, musim kelaparan terjadi kembali, banyak orang kelaparan, maka masih berlaku larangan menyimpan itu melebihi dari 3 hari. Setelah 3 hari menyembelih masih tersisa, maka dibagikan kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar yang memang benar-benar membutuhkan di masa itu. Sehingga perbedaan antara jumhur dengan Syekhul Islam, jumhur mengatakan mansukh secara total, secara mutlak, sudah tidak berlaku lagi larangan menyimpan. Kapan saja boleh menyimpan dalam kondisi apapun. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengkaitkan dengan kondisi. Kalau kondisi keumuman orang tidak sangat perlu dengan daging, bukan kondisi kelaparan, maka silahkan untuk menyimpan daging itu sekian lama, dan kapan saja dibutuhkan maka bisa dikonsumsi. Namun jika kondisi masyarakat, kondisi lingkungan sekitar betul-betul di atas kelaparan, maka tidak boleh menyimpannya lebih dari 3 hari. Ini permasalahan al-iddikhar, menyimpan. Permasalahan berikutnya dalam hadis Muslim dengan lafaz wa tasaddaqu, dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafaz wa at'imu. Tadi telah disebutkan kalau sedekah berarti sasarannya adalah terbatas pada orang fakir dan miskin. Namun ketika dengan lafaz wa at'imu, berilah makan, ini bersifat umum, mencakup terhadap orang-orang fakir, dan juga mencakup hadiah, sedekah untuk orang-orang fakir, dan hadiah untuk orang-orang kaya atau orang yang berkemampuan. Dari sini kita mengetahui bahwa dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, daging hewan kurban yang telah disembelih itu setidaknya perlakuannya ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah kita memakannya, yang kedua boleh menyimpannya untuk keperluan hari-hari mendatang, yang ketiga adalah memberi makan. Memberi makan bisa terkait sedekah untuk orang
miskin, orang fakir, dan juga bisa sebagai hadiah untuk orang-orang yang bukan miskin, kawan kita, teman kita, keluarga kita yang dalam kondisi mampu ataupun bahkan kaya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah terkait perlakuan yang kita kerjakan terhadap daging hewan kurban yang kita sembelih, para ulama berbeda pendapat tentang miqdar, tentang ukuran seberapa banyak yang dimakan, seberapa banyak yang disimpan, seberapa banyak yang dijadikan sebagai sedekah atau hadiah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ayat dan hadis yang tadi telah disampaikan tidak ada batasan padanya. Semua sifatnya umum. Karena itulah para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan pembagian tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat bahwa sepertiga dimakan, sepertiga pula dijadikan sebagai diberikan kepada fakir miskin ataukah sebagai hadiah untuk it'am. Yang sepertiga lainnya lagi untuk sedekah. Yang pertama dimakan, yang kedua memberi makan, hadiah dan yang semisalnya. Yang ketiga sedekah, yang sepertiga lagi sedekah bitsuluts 'alal masakin. Jadi diulang, yang pertama sepertiga dimakan, sepertiga lagi al-it'am, memberi makan, dijadikan dibagikan untuk dimakan siapa saja yang dikehendaki untuk diberi, termasuk padanya orang kaya. Yang ketiga untuk sedekah bitsuluts, sepertiga lagi sedekah untuk fuqara masakin. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah di dalam membagi hewan kurban yang tadi telah disembelih. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak melebihi sepertiga untuk dimakan dan disimpan. Sepertiga dari hewan kurban tersebut untuk dimakan sendiri dan disimpan. Wa ayyuhdiya thuluth, sepertiga lagi untuk hadiah. Dalam bahasa Imam Ahmad adalah memberi makan. Bahasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hadiah. Kemudian wa yatasaddaq bitsuluts, yang sepertiga lagi disedekahkan. Banyak dari para ulama yang memberikan pembagian sepertiga, sepertiga dan sepertiga. Namun wallahu alam, di dalam kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah mengatakan wal amru fi dzalika wasi'. Wal amru fi dzalika wasi'. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang luas, yang longgar. Karena tidak ada ketentuan secara pasti baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membatasi dengan kadar-kadar tertentu. Apabila ada orang yang ingin makan sedikit saja kemudian selebihnya disedekahkan, maka tidak mengapa. Atau dia ingin memakannya dengan jumlah yang lebih banyak, yang berikutnya disedekahkan, yang berikutnya diberikan hadiah, juga tidak mengapa.
Maka hendaknya masing-masing orang yang berkurban betul-betul melihat mana yang terbaik. Betul-betul melihat mana yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Kalau mau mengikuti pendapat a'immah yang ada, maka baik pula, sepertiga untuk dimakan dan disimpan, sepertiga lagi untuk dihadiahkan, sepertiga lagi untuk sedekah fuqara masakin. Baik pula. Pada intinya tidak ada ketentuan secara khusus, masing-masing diberi kelonggaran. Yang terpenting dia lakukan mana yang terbaik, mana yang lebih besar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah berikutnya adalah yuhramu ayyabi'a syai'an minha. Manakala hewan kurban telah disembelih, maka diharamkan menjual sebagian, apalagi semuanya dari hewan kurbannya. Min lahmin aw syahmin aw duhnin aw jildin aw ghairihi. Apakah itu dagingnya atau gajihnya atau minyak yang nanti dihasilkan dari gajih yang ada dari hewan kurban tersebut, atau kulitnya, atau apa saja yang berasal dari hewan kurban yang kita sembelih itu, maka semua tidak boleh dijual. Semua tidak boleh dijual. Siapa yang tidak diperbolehkan? Al-mudahhi. Orang yang berkurban tadi itu tidak boleh menjualnya. Mengapa? Li'annaha malun akhrajahu lillah. Karena pada asalnya hewan kurban itu adalah harta dia yang dia keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu ar-ruju'u fihi kas-sadaqah. Maka tidak boleh kemudian keuntungannya kembali kepada dia. Dia jual atau semisalnya sebagaimana sedekah. Wala yu'til jazira syai'an minha fi muqabalati ujratihi aw ba'dihha, lianna dzalika bima'na al-bai'. Tidak boleh pula menjadikan bahagian dari hewan kurban tadi diberikan kepada al-jazir, tukang sembelihnya, fi muqabalati ujratihi, yang dia jadikan sebagai upah, imbalan atas apa yang dia kerjakan dari menyembelih hewan tersebut. Lianna dzalika bima'na al-bai', karena yang demikian ini mengandung makna al-bai'. Ada transaksi membayar. Apa yang digunakan untuk membayarnya bagian dari hewan kurbannya itu. Apakah kulitnya atau yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. Kalau ada pertanyaan, bagaimanakah jika memberi tukang jagal atau tukang sembelih tadi bagian dari hewan kurban yang kita sembelih? Boleh. Karena sifatnya adalah memberi. Apakah itu dalam bentuk dia yakini sebagai sedekah ataukah sebagai hadiah? Boleh. Yang dilarang adalah menjadikan bagian dari hewan kurban ini sebagai imbalan daripada kerja dia menyembelih hewan kurban tersebut. Fa amma man ahda lahu syai'un minha, fa amma man uhdiya lahu syai'un minha aw tusaddiqa bihi alayhi falahu ay yatasarrafa fihi bima syaa min bai'in wa ghairihi, li'annahu malakahu aw milkuhu milkan tamman fajaza lahu at-tasarruf fihi.
Adapun orang yang telah diberi hadiah dari hewan kurban tadi, si A berkurban kemudian memberikan bagian dari hewan kurbannya, anggaplah daging, kepada si B. Apakah dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk it'am, kasih 2 kilo misalnya. Falahu ayyatasarrafa fihi bima syaa. Maka si B boleh untuk melakukan apa saja terkait apa yang sudah diberikan kepadanya itu. Apakah dijual ataukah semisalnya. Karena ini sudah menjadi miliknya secara sempurna. Fajaza lahu at-tasarrufu fihi, maka boleh baginya untuk melakukan apa saja terkait apa yang sudah dia miliki itu. Dari sini apa perbedaannya? Perbedaannya adalah larangan-larangan yang tadi disebutkan berlakunya bagi al-mudhahhi, bagi orang yang berkurban. Dia tidak boleh mengambil sedikit pun untuk dijual dari tubuh hewan kurban yang dia sembelih. Loh, kok kalau makan kok boleh, menjual tidak boleh? Ya, ada dasarnya, ada dalilnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fakulu minha, dalam Al-Qur'an disebutkan, Rasul mengatakan kulu, makanlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah makan dari, beliau juga memakan dari hewan kurban beliau. Yang dilarang adalah menjual bagian dari hewan kurban yang telah disembelih oleh orang tersebut. Adapun orang yang tidak berkurban, dia mendapatkan hadiah atau sedekah dari orang lain dalam bentuk bagian dari hewan kurban tersebut, daging ataukah kulitnya ataukah kepalanya. Dia tidak suka kepala kambing, atau bahkan tidak makan kepala kambing, tidak bisa. Dia jual. Boleh seperti itu. Kenapa? Karena sudah menjadi miliknya. Sudah menjadi miliknya dengan kepemilikan yang sempurna. Bisa dibedakan insyaallah ya. Ini beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan hewan kurban yang sudah disembelih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang yang akan berkurban. Orang yang akan berkurban, ada perkara penting yang harus diperhatikan. Di samping apa yang tadi telah dipelajari tentang ilmu berkaitan dengan syarat-syarat kurban dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hal penting yang sebagian orang tidak mengetahui, sementara dia hendak berkorban, yaitu permasalahan tidak boleh mencukur rambut, baik itu rambut kepala, kumis, dan yang lainnya. Demikian pula memotong kuku dan juga mencabut, mengambil dari bagian kulit tubuh. Manakala seseorang berkehendak untuk berkorban, berkeinginan untuk berkorban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah." Wa fi lafdhin idza
dakhalat al-ashr wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, hilal bulan sabit, tanggal 1 daripada bulan Dzulhijjah. Dalam lafaz yang lain, idza dakhalat al-ashru, jika telah memasuki 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian hendak ayyudhiya, hendak berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan daripada rambut dan kuku-kukunya. Menahan dalam artian rambut tidak mencukurnya, baik rambut kepala, kumis, dan yang lainnya, yang memang pada asalnya disyariatkan untuk dipotong. Wa adfarihi, dan kuku-kukunya tidak boleh pula untuk dipotong. Jika sudah terlanjur masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian belum sempat untuk memotong kumisnya, motong rambutnya, sementara dia berazam, berkeinginan, dan nyata memang mau berkorban, tidak berandai-andai nanti saya mau berkorban, tapi secara real dia nggak ada uang yang buat korban apa-apa, tidak ada. Ini yang betul-betul nyata, uang ada, dia sudah siap mau beli hewan kurban, maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan, yaitu tidak boleh memotong rambutnya, mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya. Dalam riwayat lain, Rasul SAW mengatakan, fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhiya. Maka janganlah dia mengambil dari rambutnya, kuku-kukunya sedikit pun, hatta yudhiya, sampai menyembelih hewan kurbannya. Berarti dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah harus menahan diri. Sampai kapan membiarkannya? Sampai dia menyembelih, hatta yudhiya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu menyembelih hewan kurbannya, maka diperbolehkan kembali untuk mencukur rambutnya, mencukur kumisnya, dan lain sebagainya. Dalam riwayat lain, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fala yamassa min sya'rihi wala basyarihi syai'an. Hendaknya dia tidak mengambil dari rambutnya, yakni mencukurnya, wala basyarihi syai'an, dan tidak pula mengambil bagian dari kulitnya. Ada kulit tertentu di tangannya, di kakinya, yang terkadang dia berusaha untuk mengambil-ngambilnya, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, fa fi hadzal hadits an-nahyu an akhdhi syai'in min asy-sya'ri aw adh-dhufri aw al-basharati mimman arada ay yudhiya min dukhuli syahri Dzulhijjah hatta yudhiya. Di dalam hadis ini terdapat larangan. Siapa yang melarang? Rasul alaihi salatu wassalam. Terdapat larangan untuk mengambil sedikit pun dari rambut atau kuku atau kulit bagi orang yang berazam, berkehendak untuk menyembelih hewan kurban.
min dukhuli syahri Dzulhijjah, sejak masuknya bulan Dzulhijjah. Sejak masuknya bulan Dzulhijjah sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas yang disebutkan. Hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Fa in dakhala al-'ashru wa huwa la yuridul udhiyata. Ini masalah berikutnya. Fa in dakhala al-'ashru wa huwa la yuridul udhiyata thumma aradaha fi athna'il 'ashri amsaka an akhdhi dhalika mundu iradatihi wa la yadurruhu ma akhadha qabla iradatihi. Maka jika telah memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan seseorang tidak berkehendak untuk menyembelih hewan kurban, dia merasa belum ada uang untuk berkurban, sehingga dia sampai hari itu tidak berniat untuk berkurban. Thumma aradaha fi athna'il 'ashri. Kemudian muncul keinginan dia untuk berkurban karena dapat rezeki dan yang semisalnya di pertengahan 10 hari pertama itu. Anggaplah sejak tanggal 1 sampai tanggal 5 dia tidak berkeinginan, tidak berkehendak untuk berkurban. Tanggal 5, subhanallah, dia mendapatkan rezeki minallah. Ini bisa untuk saya berkurban. Dah saya berniat mau berkurban. Amsaka an akhdhi dzalika mundu iradatihi. Maka sejak dia berkeinginan, berazam, berkehendak untuk menyembelih hewan kurban tadi, disitulah dia dilarang untuk mengambil rambutnya, kulitnya, kukunya tidak boleh dipotong. Wala yadurruhu ma akhadha qabla iradatihi, dan tidak memudaratkan dia, tidak masalah apa yang tadinya sudah dia lakukan, mencukur rambutnya, mencukur kumisnya dan lain sebagainya. Masuk bulan Dzulhijjah tanggal 2, dia potong rambut, dia potong kumis, dia potong kuku, semua dia potong. Karena dia tidak berazam, tidak berkehendak untuk berkorban, dia tidak ada uang untuk berkorban. Datang tanggal 5 dia dapat rezeki dan bertekad untuk berkorban. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sejak dia berazam itulah keharusan untuk menahan diri. Tidak boleh lagi memotong rambutnya, memotong kumisnya, memotong kukunya, tidak boleh lagi. Lalu bagaimana yang telah dia lakukan pada tanggal 2 tadi, padahal sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia sudah potong rambutnya, potong kumisnya, potong kukunya. Nah, itu tidak masalah. Karena ketika itu dia belum bertekad, belum berazam untuk menyembelih hewan kurban. Karena hadis Rasul alaihi salatu wasallam jelas lafadznya, wa arada ahadukum ayyudhhiya. Waktu tanggal 2 dia tidak berkeinginan untuk berkurban. Belum mampu untuk berkurban memang. Sehingga tidak terkena hadis ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimanakah hukum dari menahan diri untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, memotong kumis, mencabut bagian tertentu dari kulit ini? Larangan Rasul alaihi salatu wassalam bagi al-mudahhi, orang yang akan berkurban ini sifatnya haram. Larangannya bersifat haram atau bagaimana? Makruh atau haram atau bagaimana? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan wal asahhu annahu lit-tahrim.
Dan yang paling sahih dalam permasalahan ini, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Mengapa haram? Li'annahul aslu fin nahyi. Karena pada asalnya larangan itu bersifat haram. Dalam kaidah usulul fiqhi, larangan pada asalnya bersifat haram. Asal dari larangan itu adalah haram. Hukum yang ada pada larangan itu pada asalnya adalah haram. Wala dalila yusrifuhu anhu, dan tidak ada dalil yang memalingkan dari keharamannya kepada yang lainnya. Tidak ada dalil-dalil yang lain yang kemudian menjadikan hukum asal keharaman tadi berpindah kepada yang lainnya. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mentarjih bahwa larangan Rasul alaihi salatu wassalam ini bersifat haram. Bagaimanakah jika seseorang melanggarnya, apalagi yang tidak tahu tentang aturan ini? Beliau berkata, walakin la fidyata fihi idza akhadhahu li'adami ad-dalili ala dzalika. Akan tetapi tidak ada fidyah padanya, tidak ada tebusan, tidak ada denda bagi orang yang mengambilnya. Mengapa tidak ada fidyah, tidak ada denda? Qala rahimahullah li'adami ad-dalili ala dzalik. Karena tidak ada dalil yang mengatakan harus membayar fidyah, harus terkena denda demikian dan demikian, tidak ada. Apakah ada pertentangan? Kalau haram kan konsekuensinya berarti harus membayar denda atau yang semisalnya. Kita katakan tidak, karena tidak ada dalil. Denda, fidyah dan lain sebagainya ini bagian dari hukum, bagian dari syariat. Dan itu tidaklah diputuskan kecuali dengan adanya dalil. Selama tidak ada dalil, maka tidak boleh kita mengada-adakan sendiri bahwa ini harus membayar fidyah atau yang semisalnya. Cukup baginya untuk beristighfar, cukup baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah orang yang melakukannya? Apakah kemudian kurbannya tidak sah? Dia mau berkurban tanggal 7, dia merasakan rambutnya panjang, udahlah, meskipun ada larangannya, saya pusing atau saya nggak enak rasanya ini, dipotong rambutnya. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan kurbannya tetap sah karena tidak ada keterkaitan. Tidak ada keterkaitan antara larangan Rasul alaihi salatu wassalam memotong rambut, memotong kuku, mencabut bagian tertentu dari kulit dengan keabsahan kurban yang dilakukan oleh seseorang. Ini tidak saling terkait. Permasalahannya sendiri-sendiri. Sehingga apabila terjadi hal demikian, maka tidak mempengaruhi sah dan tidaknya hewan kurban yang disembelihnya. Bagaimanakah jika seseorang terluka, jatuh, dia berazam untuk berkurban, kemudian jatuh, kepalanya pecah, darah mengalir, dokter berusaha untuk mengobatinya dan mau tidak mau dijahit, dicukur rambutnya untuk memudahkan proses penjahitan tersebut. Atau orang
kukunya mau lepas dan sakit mengganggunya, atau bagian dari tubuhnya, kulitnya terkoyak dan sakit apabila tidak dipotong atau tidak diambil. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan yang seperti ini boleh dilakukan karena kondisinya darurat. Karena kondisinya darurat, maka boleh dilakukan dan insyaallah taala tidak termasuk berdosa. Kemudian masalah berikutnya, apakah larangan ini berlaku untuk orang yang al-mudahhi saja, orang yang hendak berkurban, ataukah juga anak dan istrinya yang dia ketika berkurban itu meniatkan pahalanya ini juga untuk istri dan anak-anaknya. Para ulama menjelaskan bahwa hukum ini terkait pada kepala rumah tangga yang dia berkurban. Karena nas hadisnya jelas, wa arada ahadukum ayyudhhiya. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah orang yang berkurban, yang hendak berkurban tadi. Maka apabila seorang berkurban dan dia niatkan kurban ini juga untuk pahalanya untuk istri dan anak-anaknya, maka cukup dia saja yang terkena larangan. Tidak boleh memotong rambutnya dan yang semisalnya dari larangan-larangan tersebut. Tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya. Tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini diantara masalah penting yang perlu diperhatikan oleh orang yang akan berkurban. Dan penting pula di sini untuk diyakini bahwa semua ini adalah bagian dari syariat. Terkadang seseorang merasakan risih, kumisnya panjang ini, wah bagaimana ini? Saya enggak biasa kumis panjang seperti ini. Nah, inilah syariat. Inilah syariat yang kita meyakini dengan menjalankan perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam atau menghindarkan diri dari larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah bagian dari keimanan dan akan menjadikan barokah dalam hidup ini. Berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan poin terakhir insyaallah dalam kajian kita pada hari ini terkait kaifiyah, tata cara menyembelih hewan kurban. Walaupun pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sempat disinggung perbedaan menyembelih antara unta dengan sapi atau kambing, unta dengan nahar, menusukkan pisau panjang atau besi tajam ke naharnya, dan sapi dengan cara disembelih. Boleh juga, ulama menjelaskan boleh juga dilakukan nahar, mana yang lebih mudah bagi kebiasaan orang yang hendak melakukannya. Walaupun keumumannya sapi juga disembelih, tidak dinahar. Adapun kambing, maka satu-satunya cara adalah dengan disembelih. Tidak diperkenankan untuk nahar. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima
wa fi lafdhin dzabahahuma biyadihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Hadis pertama. Wa fi lafdhin saminaini. Wa li Abi Awanata fi sahihihi thaminaini bil muthallathah badal asyin badal as-sin wa fi lafdhin li Muslim wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bikabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudahhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummil mudyah thumma qala ishhadiha bihajarin fafa'alat ثم أخذها وأخذه فألجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi SAW beliau dahulu yudhahi, menyembelih hewan kurban bikabsyaini, dengan dua kabsh. Kabsh disebutkan dalam maknanya berbahasa Arab adalah al-fahlu min ad-dha'ni fi ayyi sinin kana. Istilah kabsh adalah biri-biri jantan. Kabsh itu dari jenis biri-biri yang jantan. Kalau makna secara umum kabsh itu meliputi usia berapa saja. Usia berapa saja. Namun kita sudah mengetahui apabila digunakan sebagai al-udhiyah sudah ada batasan tertentu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Batas minimalnya adalah jadza'ah umur 6 bulan. Apabila mencapai 1 tahun maka itulah yang bagus. Kambing jenis dha'an, jenis biri-biri ataupun jenis ma'az, kacang, kambing kampung pada asalnya 1 tahun. Usia minimal boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Namun khusus biri-biri Rasul alaihi salatu wassalam memberikan toleransi boleh manakala mencapai usia jadza'ah yaitu 6 bulan. Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau sembelih kambing dari jenis biri-biri. 2 kambing, amlahaini aqranaini. Amlahaini juga sudah dijelaskan, warna kebanyakan atau mayoritas warnanya adalah putih, yang terdapat padanya warna hitam pada matanya, pada perutnya, pada kaki-kakinya. Aqranaini bertanduk. Ini di antara sifat atau ciri-ciri kambing yang disembelih oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yusammi wa yukabbiru. Nabi SAW ketika menyembelih itu membaca bismillah wallahu akbar. Jadi yang di awal tadi kita mengetahui jenis kambing yang disembelih oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita telah mendapatkan faedah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, selama kambing itu dia semakin gemuk, dia semakin sehat, dia semakin mahal, dia semakin indah dipandang, maka itu semakin bagus. Nah, ciri-ciri itu ada pada kambing yang disembelih oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Pada 2 kabsh, 2 kambing domba ini, kambing biri-biri ini ada tanda-tanda tadi. Dari ini dianjurkan untuk seorang yang akan berkurban dengan jenis hewan yang terbaik sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Kemudian di dalam proses penyembelihan
yusammi wa yukabbiru, mengucapkan bismillah wallahu akbar. Dan ini secara tegas ada dalam riwayat yang lain, lafaz Muslim, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Mengapa tidak disebutkan secara sempurna bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar? Ulama membahas bahwa di antara rahasia Rasul alaihi salatu wassalam tidak menambahkan ar-Rahman ar-Rahim karena makna ar-Rahman ar-Rahim, pengasih lagi maha penyayang, ini tidak tepat dalam proses penyembelihan hewan. Ini di antara rahasianya. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Rasul alaihi salatu wassalam dalam proses menyembelihnya itu, beliau, terkhusus kambing di sini, beliau membaringkan kambing tersebut, dijelaskan oleh ulama, menghadap ke arah kiblat, dan itu yang afdal, yang lebih utama. Berarti jika dihadapkan ke arah kiblat, yang lebih memudahkan adalah kambing itu diposisikan sisi kirinya di bawah dan sisi kanannya di atas. Karena pada umumnya orang menyembelih dengan tangan kanan, dan lebih mudah ketika posisi kambing tersebut yang bagian kiri tubuhnya di bawah dan bagian kanannya berada di atas. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas kedua leher dua kambing tadi. Tentunya menyembelihnya satu persatu, tidak langsung dua, tapi satu persatu. Dan di dalam proses penyembelihan itu beliau meletakkan kakinya pada leher kambing tersebut, biri-biri tersebut. Manakala dibaringkan posisi kiri di bawah, berarti kaki tersebut diletakkan pada sisi bagian atasnya, yaitu bagian kanan dari kambing tadi. Disebutkan oleh para ulama di antara hikmah dari ini semua, dengan diinjak, dengan diletakkan kaki pada leher hewan yang disembelih tadi, akan lebih memudahkan keluarnya roh, keluarnya darah yang ada pada hewan tersebut. Dan ini pun sunnah, tuntunan yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fi lafdhin dzabahahuma biyadihi. Dalam lafaz lain disebutkan beliau menyembelih dua kambing biri-biri tadi dengan tangan beliau sendiri. Ini pun sunnah atau afdaliyah seorang yang berkurban untuk menyembelihnya sendiri, hewan kurbannya itu. Kalau saya tidak berani, saya tidak biasa melihat darah, saya mau pingsan. Megang pisau besar saja nih, tangan gemetar. Apalagi melihat darah bisa pingsan. Nah, yang seperti ini terkecualikan. Kalau memang dia tidak bisa, tidak mampu, jangan dipaksakan. Bisa diwakilkan kepada yang lainnya untuk menyembelih. Kan tetapi jika seorang mampu dan bisa untuk menyembelih sendiri, maka hendaknya dilakukan menyembelih sendiri. Dan itulah sunnah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fi lafdhin, pada lafaz yang lain disebutkan saminaini. Dua kambing biri-biri Rasul itu gemuk. Riwayat Abu Awanah di dalam sahihnya thaminaini bil muthallatha, dengan huruf tha sebagai ganti huruf sin. Saminaini menjadi thaminaini. Thaminaini keduanya itu mahal harganya. Thamin artinya mahal. Samin artinya gemuk. Ini bahasa Arab. Kalau pakai tha, thaminun artinya mahal, berharga.
Kalau pakai sin, saminun artinya gemuk. Ada riwayat demikian, ada riwayat demikian. Walaupun yang terbanyak adalah dengan lafaz samina ini gemuk. Wa fi lafdzin li Muslim, dalam lafaz Muslim disebutkan wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Sebagaimana tadi telah disebutkan secara sharih, Rasul alaihi salatu wasallam melafadzkannya bismillahi wallahu akbar. Walahu min hadits Aisyah, dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha disebutkan amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk beliau sembelih untuk hewan kurbannya kabsh, biri-biri, akron, dia bertanduk, yata'u fi sawadin, dia berjalan di atas sesuatu yang hitam, maksudnya bagian kakinya ada hitam-hitam, secara umum putih, tapi pada kaki-kakinya hitam. Wa yabruku fi sawadin, dia apabila tidur di tanah nampak hitam pula, maksudnya bagian perutnya juga ada hitamnya. Wa yamduru fi sawadin, dan melihat pada kehitaman, maksudnya adalah di bagian matanya ada hitam, di sekeliling matanya ada warna hitamnya. Fa'utiya bihi liyudhhiya bihi, maka dibawalah kambing tersebut kepada beliau untuk disembelih. Faqala laha, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, halummil mudyata, wahai Aisyah, bawalah kemari al-mudyah. Al-mudyah adalah as-sikin, pisau. Dari sini ulama menjelaskan bahwa yang disunnahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk menyembelih hewan kurban adalah dengan al-mudyah. Al-mudyah adalah pisau. Dalam riwayat lain, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan asyafrah, yang maknanya adalah pisau besar, pisau yang memang digunakan untuk menyembelih. Kita semua tahu bahwa pisau yang digunakan untuk menyembelih berbeda dengan pisau yang di dapur, pisau biasa itu, karena memang dia digunakan untuk menyembelih, kebutuhannya lebih besar. Dalam riwayat lain Rasul melarang menyembelih hewan dengan kuku, dhufur, atau dengan batu. Rasul melarangnya. Dan yang beliau contohkan adalah dengan menggunakan al-mudyah, dengan menggunakan pisau. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ishhadhiha bihajarin. Fafa'alat. Wahai Aisyah, tajamkanlah pisau tersebut dengan batu. Maka Aisyah mengerjakannya. Rasul meminta tolong istrinya Aisyah untuk mengasah pisau tersebut. Dari sini ulama mengambil faedah boleh melibatkan wanita untuk kepentingan kurban. Suami meminta bantuan istri untuk mengasah pisau dan yang semisalnya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, beliau meminta tolong Aisyah agar mengasah pisau yang ada tadi. Dari sini pula terdapat faedah bahwa termasuk al-ihsan, berbuat baik terhadap hewan kurban adalah menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Asar jam berapa? Masuk asar. 1 menit lagi, sedikit lagi insyaallah. Thumma akhadhaha, kemudian Nabi mengambil pisau tersebut, wa akhadhahu fa'adja'ahu. Kemudian Nabi mengambil biri-biri tersebut, fa'adja'ahu, kemudian menidurkannya,
thumma dhabahu, kemudian menyembelihnya. Thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, thumma dhahha bihi. Nabi SAW beliau mengucapkan bismillah. Ini dalam riwayat lain, dalam riwayat yang awal bismillahi wallahu akbar. Dalam riwayat lain Rasulullah menyebutkan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Thumma dhahha bihi, kemudian beliau menyembelihnya. Sehingga pengucapan bismillahi wallahu akbar atau bismillahi Allahumma taqabbal minni wa ahli misalnya, atau bismillahi wallahu akbar hadza minka wa laka, ini dilakukan sebelum menyembelih. Ketika mengucapkan itu kemudian menyembelih. Karena Rasul SAW disebutkan setelah mengucapkan itu thumma dhahha bihi, kemudian menyembelihnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita mengetahui setidaknya seperti itulah praktek Rasulullah SAW di dalam menyembelih hewan kurban. Dengan demikian selesailah kajian kita pada hari ini, dan dengan ini pula selesai kajian kita pada daurah di kota Kuala Lumpur ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang barakah, yang dengannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih kebaikan dan barakah darinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.